When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your only. Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilasono dari SRC Lia Minimarket. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Jadi kalau toko modern itu biasanya kan ada pakai software penjualan apapun lah. Bisa kalau toko SRC itu kan disediakan Ayo Kasir. Terus kalau sudah punya komputer sendiri kita pakai software juga biasanya. Nah, biasanya di software itu kita akan ada laporan tentang penjualannya, laporan kunjungannya datangnya kapan dan segala macam. Nah, di sini kita akan belajar untuk menganalisa dari laporan penjualan. Sederhana aja analisanya. Jadi nanti kita akan menimbang-nimbang. Jadi dari sini nanti kita akan tahu bahwa oh, sebenarnya ternyata barang A ini lebih laku daripada barang B. Jadi ya stoknya harus diperbanyak di barang A daripada barang B misalkan. Nah, sesuai dengan penjualan di toko kita. Jadi dari situ kita bisa menganalisa, kita akan lebih pas gitu loh kalau kita itu ternyata kulak barang yang tepat. Jadi kalau kita kulak barang yang tidak tepat kan juga sayang sekali, karena keuangan kita akan mandek gitu loh. Barangnya tetap akan laku tapi durasinya akan lebih lama. Mendingan kita belanjakan di barang yang tepat seperti itu misalnya. Oke. Nah, kebetulan di SRC Lia Minimarket itu kami menggunakan program komputer sendiri. Jadi kita pakai program toko 4.0. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisa. Jadi di sini itu ada laporan. Nah, dari laporan ini sebenarnya yang bisa dibaca dengan mudah adalah grafik laporan penjualan. Nah, ini akan saya coba cari grafik penjualan per item ya. Jadi per item barang. Jadi bijian, jatuhnya bijian. Nah, paling gampang itu analisanya nggak bisa sebulan. Jadi saya akan analisa ini per 6 bulan dan per 3 bulan. Nanti kita akan lihat pergerakannya seperti apa. Nah, ini saya akan mencari 50 produk terbaik penjualannya di periode itu apa aja gitu. Jadi kita bisa analisa di sini. Oke, nah ini tinggal dilihat akan muncul grafik seperti ini. Oke, nah ternyata selama periode 6 bulan itu, jadi dari 6 bulan, periode 6 bulan itu akan kelihatan kalau penjualan terbaiknya itu apa sih sebenarnya. Nah, penjualannya yang terbaik apa, itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini perlu disclaimer dulu, analisanya adalah ini penjualan per biji ya, per biji. Jadi kalau misalkan di sini ada, misalkan itu ambil aja sosis 1 pieces gitu ya. Nah, sosis itu kan ada yang eceran ya, kayak sosis Sonas itu kan kami jual toplesan dan eceran. Nah, kalau eceran itu memang penjualannya akan terlihat banyak sekali karena itu kan jajanan anak kecil ya, sering diambil. Nah, yang kita compare di sini adalah yang apple to apple. Apple to apple itu artinya apa? Ya kalau rokok itu yang laku yang mana dengan ukuran yang sama. Terus air mineral itu yang ukurannya sama ya apa aja. Terus kemudian misalkan mie instan itu lakuan mana antara Indomie dan mie sedap misalkan. Di sini bisa kita compare seperti itu. Terus es krim atau susu kotak, nah itu lebih laku yang mana? Oke, kita lihat ya di sini ya. Nah,
dari grafik ini ternyata gudang garam Surya 12 itu penjualannya paling tinggi. Oh, ini ternyata saya salah setting ya. Ini 1 bulan aja. Oke, enggak apa-apa ya. Kita cek aja. 1 bulan gudang garam Surya itu paling tinggi penjualannya. Paling tinggi dibanding dengan, nah, bawahnya itu kita cari yang rokok juga. Jisamsu Refill. Ternyata Jisamsu Refill itu lakunya tinggi. Terus bawahnya lagi ada yang rokok itu adalah Email 16. Email 16 itu juga laku. Terus kemudian Grendel biru, Country Red 20, rokok country itu. Terus di bawahnya masih ada rokok lagi atau enggak, Juara Kretek 12. Nah, itu ternyata penjualannya bagus. Terus di bawah lagi Marco Polo King 20. Di bawahnya lagi udah nggak ada. Jadi dari situ kita bisa kelihatan level penjualannya itu seberapa. Jadi dari sini aja bisa kita lihat bahwa mendominasi sekali gudang garam Surya. Berarti ya, stoknya di toko harus diperbanyak di gudang garam Surya. Terus urutan berikutnya adalah Jisamsu Refill. Nah, berarti Jisamsu biasa dengan Jisamsu Refill bahkan itu lebih banyak Jisamsu Refill penjualannya. Ini tidak akan sama di semua toko, di semua daerah juga tidak akan sama karena faktornya banyak sekali. Yang pertama adalah di toko saya ada pelanggan khusus untuk Jisamsu Refill misalkan. Makanya analisa ini hanya berlaku di toko saya dengan habit pelanggan di toko saya. Jadi ya itu ya. Jadi silakan nanti dianalisa di tokonya masing-masing penjualan itu banyak yang mana. Jadi bisa di-compare, ternyata di toko saya mie sedap itu lebih laku daripada Indomie. Ternyata di toko yang lain enggak. Nah, karena kebiasaan pelanggan yang datang di saya, mereka lebih suka makan mie sedap misalkan. Nah, tuh, tapi konsepnya adalah dari laporan ini kita bisa analisa mana yang harus kita siapkan lebih banyak di toko kita dibanding dengan produk yang lain gitu loh. Tadi dari rokok, berarti di sini saya bisa tarik kesimpulan bahwa saya harus prepare gudang garam Surya lebih banyak daripada yang lain. Kemudian lanjut di mie. Jadi kalau makaroni itu jajanan kecil-kecil ya, dia emang jualnya sering diambil anak. Saya ambil yang general aja. Mie sedap goreng. Mie sedap goreng itu ternyata akan lebih laku daripada Indomie goreng gitu loh. Dan itu jaraknya banyak sekali. Kalau mie sedap goreng itu lakunya 81, Indomie goreng itu lakunya 65. Jadi perbandingannya bisa dibayangkan adalah 4:3 gitu ya. Mie sedap laku 4, Indomie gorengnya laku 3. Jadi stoknya pun akhirnya juga harus disiapkan seperti itu di tempat kita. Kemudian kita bisa analisa lagi yaitu air mineral. Air mineral itu ternyata di sini yang muncul itu ada dua, yaitu yang ukuran 600 ml ya. 600 ml itu ada dua yang muncul, merek Aqua dan merek Le Mineral. Nah, untuk dua merek ini ternyata di toko saya itu lebih lakuan merek Aqua daripada merek-merek yang lain ya. Ternyata lebih banyak Aqua daripada merek lain yang 600 ml itu ada Le Mineral, ada Aqua, ada Cleo kalau nggak salah ya. Ternyata dari sekian banyak merek itu yang lebih laris yang merek Aqua. Beda cerita dengan yang 1500 ml yang botol besar. Yang botol besar itu ternyata di tempat saya lebih laku Fit. Nah, di sini kita bisa lihat Fit itu lebih tinggi daripada Le Mineral. Bahkan Aqua nggak ada di sini kayaknya. Nah, Aqua juga Aqua ada, tapi penjualannya kecil. Nah, jadi urutannya untuk botol besar itu di tempat saya lebih lakuan Fit, kemudian nomor 2 Le Mineral, yang ketiga adalah Aqua. Nah, dari sini kan bisa kita siapkan, oh jadi kalau yang botolan 600 ml itu saya lebih laku yang Aqua, jadi stoknya dibanyakin Aqua. Tapi untuk botol besar itu ternyata lakuan Fit gitu. Nah,
itu bisa dijadikan pertimbangan untuk seberapa banyak kita kulak item-item barang tersebut gitu. Terus untuk susu UHT ya, susu UHT itu susu botolan yang kecil, susu kotaan yang kecil itu ternyata di sini yang lebih laku adalah Indomilk susu steril coklat. Indomilk susu steril coklat, kemudian turun ke bawah itu yang ada adalah Milku UHT coklat. Nah ini Milku dari persusu-susuan itu akan ada urutannya juga. Kemudian turun lagi udah nggak ada. Jadi yang bisa di generali banyak yang suka Indomilk dan segala macam. Terus begitupun ceritanya tentang es krim. Es krim itu stoknya lebih banyak yang mana sih yang laku? Ternyata Campina Mini Concerto lebih laku daripada yang lainnya. Jadi dari sini intinya kita bisa menganalisa bahwa ini tuh lebih bisa memberikan gambaran kita bahwa harusnya kita kulaan lebih banyak di item tertentu. Nah, kemudian kalau kita ubah di sini, kita ubah ke 3 bulanan, tadi hampir sama, jatuhnya hampir sama aja sih. Jadi kita tinggal datanya aja, kita ambil yang mana. Jadi kita ambil range-nya diperluas 3 bulan atau 5 bulan, jadi stoknya nanti kita bisa cek. Nah, grafik yang lain yang bisa kita analisa adalah grafik kedatangan pelanggan. Nah, ini unik juga, yang saya tangkap ini unik juga, karena grafik kedatangan pelanggan ini kita bisa lihat sebenarnya pelanggan datang ke toko kita itu di jam-jam berapa gitu, di jam-jam berapa mereka datang, belanjanya banyak atau enggak, terus apa yang bisa kita lakukan melihat laporan tersebut. Nah, ini contoh bahwa ternyata pelanggan saya itu banyak datang di jam-jam 17.00 sampai 20.00. Jadi jam 5 sore sampai jam 8 sore itu banyak sekali. Tapi akan sangat berkurang di jam 2. Apakah itu terjadi di hari-hari yang lain? Kita coba cek di hari-hari yang lain. Jadi kita cek juga di bulan berikutnya. Nah, ternyata memang iya, grafiknya selalu konsisten seperti itu. Jadi jam 2 itu selalu sepi, terus di jam 5 sampai jam 8 itu rame. Nah, kalau yang rame ya udah biarin aja gitu ya. Kan kita seneng juga tokonya rame. Nah, yang masalah adalah yang sepi di jam-jam 2 siang ini kan memang bukan jam produktif ya. Orang juga malas keluar karena panas. Antara jam 1 sampai jam 3 itu pasti orang juga malas keluar. Nah, itu sebenarnya kita mau ngapain di toko kita gitu loh. Mau diapain? Kalau di tempat saya memang jam-jam itu adalah dilakukan anak-anak kasir dan admin itu untuk restock barang ya, misalkan mereka nyetok barang, terus nata barang di rak dan segala macam. Tapi semisal itu ada penjualan juga kan juga lumayan. Nah, itu bisa diakali dengan kita menggunakan model promo yang hanya berlaku jika kita belanja di jam 1 sampai jam 3. Nah, apakah nanti ya kan mereka akan cuman geser aja Pak, yang biasanya beli malam akhirnya geser pagi? Enggak juga sebenarnya, karena yang datang itu, yang effort datang adalah para pengejar promo saja, para pengejar promo saja yang datang di jam 5 sore sampai jam 8 malam. Itu ya emang datang karena kebutuhan mereka, karena mereka emang pengen jalan-jalan aja setelah pulang kerja, mereka ngajak anaknya keluar dan segala macam, itu pasti di jam 5 sampai jam 8. Nah, yang datang karena promo itu orang yang ada di rumah. Jadi yang ada di rumah, yang tidak kerja, yang memang menyediakan waktunya untuk ngambil promoan. Jadi dari analisa ini kita bisa keluar ide bahwa bagaimana ya cara meningkatkan penjualan di jam-jam
tidak produktif jam 1 sampai jam 3 sore itu. Nah, itu bisa disiasati dengan promo atau kita bisa, ya kalau sekarang kan orang sudah mulai aware masalah sosial media ya, kita promokan aja di sosial media, di grup WA, ada promo ini di jam ini sampai ini, buruan datang. Nah, seperti itu akan bisa memancing orang untuk datang. Akhirnya mereka akan datang 2 kali, siang dan malam hari. Itu akan menambah penjualan kita. Itu sih kurang lebih yang bisa kita analisa dari grafik penjualan di laporan penjualan toko. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan toko kita bisa naik kelas lagi. Salam.